Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqahi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, mohon maaf tadi sing jemput kentekan bensin jadi telat ya. Tapi alhamdulillah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan selalu kenikmatan-kenikmatan yang ada, wabil khusus adalah nikmatul imani wal Islam. Dan yang paling penting ikhwah, kita di sini merasakan kenyamanan, merasakan keamanan. Ya, berbanding terbalik dengan saudara-saudara kita yang sampai saat ini ya masih miris kita, mereka dibombardir oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Zionis. Ya, jangan sampai hilang empati kita terhadap mereka. Ya, minimal selalu kita mendoakan mereka agar Allah segera memberikan pertolongan kepada ya saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Taib ikhwah sekalian, kita melanjutkan pembahasan dari kitab mulia dengan manhaj salaf. Dan kita masih pada bab ya bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang yang layak untuk kita ikuti, dan kewajiban seorang muslim adalah mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Wajib memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman mereka, dan wajib beragama menurut pemahaman mereka, serta wajib mengikuti akidah dan manhaj mereka dengan alasan-alasan yang sudah kita sampaikan beberapa. Ya, di antaranya adalah bahwa para sahabat Nabi yang pertama kali beriman kepada para rasul, kepada Rasulullah, kemudian juga tolak ukur keimanan adalah mereka. Ya, selanjutnya ikhwas sekalian, ya, alasan yang keempat, bahwa para sahabat Nabi merupakan generasi terbaik yang telah dididik langsung oleh Rasulullah, dan mereka adalah pemimpin dalam hal ilmu. Ya, pemimpin bagi manusia dalam masalah ilmu. Artinya apa ikhwah sekalian? Jelas kita tahu bahwa para sahabat itu setiap hari, ya, setiap waktu berada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak setiap waktu memberikan nasihat. Ya, karena sifatnya Rasul disebutkan bahwasanya nasihat gimana? Kana yatakhawwal fin nasiha. Ya, makhafata as-sa'amah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terus-menerus memberikan nasihat. Ya, tapi dijeda gitu. Ya, tidak setiap hari beliau memberikan nasihat. Kenapa? Makhafata sa'amat. Tetap Nabi melihat apa? Ya, dikhawatirkan ada rasa bosan di masa sahabat Nabi. Ya, jadi Nabi aja tetap memperhatikan hal tersebut. Ya, khawatir sahabat bosan, jadi enggak tiap hari. Padahal kita tahu nasihat dari Rasul paling nikmat itu. Tidak ada kata sahabat itu bosan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang terucap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ya, langsung merasuk ke dalam hati. Cuman Nabi apa? Tetap melihat kondisi. Ya, jadi tidak mesti kita ya tiap hari nasihat terus. Ya, lama-lama bosan. Makanya Nabi juga tidak setiap hari memberikan nasihat. Tetapi apa? Kebanyakan waktu mereka ia belajar bersama Nabi kan gitu. Ya, duduk-duduk pasti nanti ada ilmu.
Ya, bareng-bareng pasti nanti ada ilmu. Makanya para sahabat wanita kan apa? Sampai iri dengan sahabat laki-laki gitu kan. Ya, tiba-tiba sahabat wanita, ya sahabiah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahaba rijal bihaditsika." Ya, wahai Rasulullah, enak banget ya laki-laki dapat ilmu terus dari ilmu, dapat hadis terus. Ya, sedangkan kita nggak dapat. Ya, maka kata mereka, tolong berikan satu waktu khusus untuk kami para wanita. Akhirnya Rasulullah memberikan waktu khusus setiap pekan sekali kepada para wanita. Nah, maka ikhwas sekalian, para sahabat generasi yang langsung dididik oleh Rasulullah, ya, kemudian apa? Akhirnya mereka menjadi imam dalam hal ilmu, pemimpin dalam hal ilmu. Artinya apa? Ilmu mereka ya lebih tinggi. Ya, kalau kita mau mencari ilmu, ya carilah ilmunya para sahabat Nabi. Ya, ini ya bisa dilihat di dalam surat Ali Imran ayat 110. Taib. Kemudian ikhwas sekalian, yang selanjutnya, kenapa kita wajib mengambil dari para sahabat Nabi? Karena para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kan mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Dan para sahabat Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Karena apa? Ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka melenceng dari Rasulullah, langsung Rasul tegur. Ya, mereka pengen beribadah dengan khusyuknya, tapi caranya salah, Rasul tegur. Ya, kita katakan sahabat Nabi orang yang paling bertakwa. Kenapa? Karena pimpinan mereka, guru mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manusia yang paling bertakwa di dunia ini. Ya. Nabi mengatakan, inilah asyakum wa atqakum lillah. Aku ini orang paling bertakwa, paling khusyuk kepada Allah. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa? Beliau ini ucapkan hal ini kapan? Beliau ucapkan hal ini ketika ada sahabat datang kepada istri-istri Nabi dan menanyakan bagaimana ibadahnya Rasulullah. Ya. Lalu mereka ka'annahum taqalu, mereka merasa kok kayaknya dikit banget ibadah kita ya dibandingkan dengan Rasul yang sudah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang gitu. Akhirnya mereka berikrar, satu, saya mau puasa terus gak buka, yang lain saya mau sholat malam terus gak tidur, yang ketiga gak mau nikah sama sekali. Ya, akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mendengar ini dipanggil mereka, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kamu yang mengatakan demikian dan demikian. Iya ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, amma ini la akhsyakum wa atqakum lillah. Lihat, saya ini lebih bertakwa kepada Allah, lebih khusyuk kepada Allah daripada kalian loh. Ya, tetapi apa? Saya puasa, saya juga berbuka, saya sholat malam, saya juga tidur, saya juga menikahi wanita. Ya, maka siapa yang melenceng dari jalanku bukan bagian dari aku. Maka ikhwas sekalian, ya, kalau dikatakan siapa yang paling bertakwa, ya para sahabat Nabi jelas. Karena pimpinan mereka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian alasan yang lain adalah bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling berserah diri, ya, terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Para sahabat Nabi orang yang paling taslim. Apa taslim? Benar-benar berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ada perintah apapun mereka lakukan. Ya, ini tentunya berbeda dengan kita kan gitu. Para sahabat Nabi kalau sudah ada perintah dari Rasulullah, mereka itu langsung sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na, enggak ada mikir ini apa hukumnya dan lain sebagainya. Ketika ada larangan, langsung ditinggalkan. Ya, enggak nanya sama Rasul ini larangannya makruh apa haram kan gitu. Ya, berbeda dengan sekarang gitu. Kalau sekarang ketika ada perintah ditanya dulu ini perintah wajib atau sunnah. Kalau sunnah maksudnya mau ditinggalkan kan gitu. Ya. Kalau ini larangannya makruh atau haram. Kalau makruh ya nggak apa-apa saya lakukan kan gitu. Ya, makanya para ulama mengatakan dulu para salafun saleh mencari hukum
ini wajib atau sunnah untuk melaksanakannya. Ya, sedangkan sekarang mencari hukum, ini wajib atau sunnah untuk meninggalkannya. Na'udzubillah. Ya, demikianlah kita. Demikianlah generasi kita. Ya, jadi kalau ini hukumnya apa, sunnah, ya udah tinggalin, selesai. Ya, larangan ini hukumnya apa, makruh, oh nggak apa-apa, berarti cuma makruh kok ini. Ya, maka ikhwas sekalian, para sahabat tidak seperti itu. Mereka ada perintah, lakukan. Mereka ada larangan, jauhi. Gitu. Ya, cukuplah yang sering kita sampaikan kepada ya ikhwas sekalian di kajian ini, di majelis ini. Ya, ketika turun larangan khamr, ya ketika itu ada sahabat Nabi yang sedang minum khamr bareng-bareng. Bahkan Anas bin Malik menuangkan ya khamrnya kepada sahabat-sahabat senior. Ya, begitu lewat sahabat yang lain, ya dia mengatakan khamr sudah diharamkan. Ya, apakah sahabat Nabi, waduh, ini berarti terakhir lagi kan gitu. Ya, ini minuman terakhir kita. Wah, habis ini kita tinggalkan engkau, enggak? Kira-kira gitu enggak? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Tuang langsung, Pak. Enggak ada istilahnya, wah heman-heman ini terakhir ini kan. Ya langsung mereka tinggalkan itu, tuang semua, lalu pada pulang ke rumah, seluruh kota Madinah yang masih punya khamr ambil buang. Ya, sampai yang kita katakan apa? Kota Madinah banjir dengan khamr. Ya banjir dengan khamr, Pak. Ya, kalau banjir kan berarti banyak banget gitu loh. Ya, nggak ada istilahnya, udah ini ya berarti simpanan terakhir, habis itu nggak boleh lagi. Nggak, langsung dibuang. Yang kita katakan ya dalam kisah ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya khamr itu haram tapi tidak najis. Kok bisa? Ya kenapa, Pak? Karena pada saat itu para sahabat sholat melewati genangan khamr, otomatis kena baju nggak, Pak? Ya, kena baju, cipratan-cipratannya. Habis itu sholat di Masjid Nabawi, dan Rasul tidak mengatakan ya ulangi dan mandi, tidak. Ya, ini menunjukkan bahwa itu tidak najis meskipun haram. Nah ini nanti kalau kita mengatakan khamr tidak najis, ya berarti kaitannya dengan minyak wangi biasanya kan, Pak ya. Ada yang mengatakan minyak wangi kalau dicampur khamr atau alkohol haram. Ya tergantung. Anda meyakini khamr itu haram, najis apa enggak kan? Kalau Anda meyakini najis ya berarti najis. Ya nggak boleh dipakai minyak wangi yang ada alkoholnya. Nah, jadi seperti itu. Cukuplah juga yang sering kita sampaikan, bagaimana sahabiah wanita turun perintah hijab. Ya, tidak ada istilahnya mereka, ya Rasul saya hijabannya nanti dulu nunggu gajian, kan ya gitu. Tidak ada. Mereka ambil hordeng, mereka ambil apa? Taplak meja atau apapun yang bisa buat nutupi aurat mereka. Diambil semuanya udah. Ya, tidak ada mikir, wah minta sama suami tolong belikan bahan dulu buat buat pakai kerudung dan lain sebagainya. Tidak, apapun yang bisa dipakai-pakai. Inilah para sahabat Nabi dalam istilah taslimnya, berserah diri terhadap apapun perintah Allah dan larangan Allah dan Rasul. Ya, kalau itu perintah lakukan, larangan tinggalkan. Ya, tidak bertanya-tanya. Nah, tip. Ya. Kemudian, ya selanjutnya adalah bahwa para sahabat Nabi adalah sebaik-baiknya umat dan pemimpin umat. Ya, ini jelas dan kita sudah menyampaikan banyak hal tentang ini, bahwa para sahabat Nabi adalah sebaik-baiknya umat, khairu ummah wa imamul ummah, dan pemimpin umat Islam. Ya, maka kita layak mengambil dari mereka. Nah, kemudian ikhwah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para ulama dan mufti umat Islam. Ya, para sahabat Nabi adalah para ulama dan mufti umat Islam. Ya, kita katakan ini karena ikhwah, hendaknya kita kalau dibilang ada permasalahan besar, ada permasalahan kontemporer, kembalikan kepada ulama. Apa yang dimaksud ulama ini? Apakah semua bisa dikatakan ulama? Tidak. Ulama itu adalah yang mencontoh ulama pertama kita. Siapa? Ya para sahabat Nabi. Artinya kalau ulama ini berjalan di atas jalannya sahabat Nabi, itulah ulama yang benar. Makanya kalau jenengan
Ustadz kok banyak sekali sekarang kelompok, pada siapa kita mengambil? Ya, ustadz banyak, kiai banyak, ulama banyak. Loh, kepada siapa kita ambil? Kita katakan ambil dari ulama yang mengambil contoh dari ulama pertama kita. Ya, kalau ada ulama jalannya sesuai dengan ulama pertama yaitu para sahabat Nabi, ini yang kita ambil. Tapi kalau dia jalannya melenceng dari ajaran para sahabat Nabi, ya jangan diambil. Ya, jangan diambil, kan udah sering kita sampaikan waktu itu. Ya, mungkin beberapa tahun yang lalu ketika terjadi banyak ini ada ustadz yang pinter hafal Al-Quran, hafal hadisnya di mana dan lain sebagainya. Mulai umat bingung. Itu pinter banget ustadz kan gitu. Kita katakan silahkan ambil yang jalan sesuai dengan sahabat Rasul. Kalau enggak, tinggalkan. Ya, enggak sulit kita ngambil sesuatu itu. Mana ini contohnya ada enggak di sahabat Nabi? Yang dia sampaikan sesuai enggak dengan sahabat Nabi? Ya, akhirnya kan lama-lama kebuka. Ternyata tidak sesuai sahabat Nabi. Ya sudah. Ya, kebanyakan kita itu mudah apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa gumunan kan gitu ya. Ya, bahasa Indonesia ini gumunan itu apa Pak? Ya. Heranan gitu Pak. Ya itu hebat banget begini. Ya. Tidak melihat bagaimana kholfiyahnya, bagaimana yang lainnya dan lain sebagainya. Satu sisi mungkin baik, sisi yang lain kita lihat. Ya, maka ikhwas sekalian, sekali lagi kalau mau kita ambil yang sesuai dengan ulama pertama umat ini yaitu para sahabat Nabi. Kemudian mereka itu mufti kita, pemberi fatwa pertama umat ini. Artinya apa? Ya, ketika kita mau cari jawaban, coba ada nggak di sahabat Nabi yang menceritakan atau menjawab permasalahan ini? Kita kembalikan kepada Abdullah ibnu Abbas misalnya, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin As, abadilah arba'ah misalnya. Kita kembalikan kepada Khulafaur Rasyidin. Kalau nggak ada ya sudah, berarti baru kita kembalikan kepada murid-muridnya beliau, yaitu para tabi'in. Makanya pemberi fatwa ya para sahabat Nabi. Ya, ketika sahabat mengatakan ini, berarti ini fatwa dari sahabat Nabi, maka kita ambil. Taib. Selanjutnya ikhwah, ya, kenapa kita wajib mengikuti akidah dan manhaj para sahabat Nabi? Karena mereka adalah ya sebaik-baiknya sahabat Nabi dan Rasul. Ya, sebaik-baiknya sahabat Nabi dan Rasul adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Setiap nabi memiliki hawariyun, memiliki teman-teman setia. Setiap nabi punya sahabat. Ya. Tapi di antara semua nabi, sahabat yang paling baik di muka bumi ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga sudah kita sampaikan belum? Kita ambil Nabi Isa, punya beberapa hawariyun, punya beberapa orang-orang terdekat, punya beberapa murid-muridnya. Ya, sampai dikatakan ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, itu disaksikan oleh 12 muridnya gitu. Ya, tapi apa akhirnya? Ternyata murid-muridnya ini pun berpecah belah gitu. Ada yang mengatakan, ini Tuhan ini berarti kan gitu. Ada yang mengatakan, dia anak Tuhan. Yang mempertahankan bahwasanya dia hamba Allah dan Rasulnya sepertiganya. Dan itu pun dibunuh, dihancurkan oleh ya yang mengatakan itu Tuhan atau anak Tuhan. Akhirnya yang menyebar sekarang Isa sebagai anak Tuhan. Nah ini ikhwah. Ya, jadi apa? Sahabat-sahabat Nabi Isa bukan terbaik. Seharusnya kalau dia mengakui sebagai muridnya Nabi Isa, dari awal Nabi Isa itu dakwahnya apa? Tauhid. Dan itu yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu nggak suka dengan Nabi Isa. Ya, orang Yahudi itu yang menyebabkan Nabi Isa palsu tentunya, disalib. Gitu. Dengan makarnya Yahudi kepada orang-orang Romawi, Nabi Isa disalib. Karena kepikirannya awalnya Pak, nanti datang Nabi, mimpin mereka nyerang Romawi. Ternyata yang muncul apa? Yang muncul dakwahnya tauhid lagi kan gitu.
Ya. Nah ini berarti kan murid-muridnya Nabi Isa tahu kalau tauhidnya begini. Kenapa kok mereka ada yang terpecah? Oh enggak, ini anak Tuhan. Berarti kan ajaran Nabi Isa enggak masuk sama murid-muridnya. Maka kita tidak bisa mengatakan murid-muridnya Nabi Isa, sahabatnya Nabi Isa baik enggak? Ya, sahabatnya Nabi Musa alaihi salam, ya, yang dikatakan sebagai Bani Israel, orang-orang asal usulnya Yahudi, orang Yahudi menganggap dirinya sebagai pengikut Nabi Musa. Tapi kebanyakan mereka apa? Menyelisihi Nabi Musa. Ya, bahkan mengejek, ngeyel dan lain sebagainya. Ya, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Musa. Ya, dimulai dari ketika apa? Ketika nyebrang, ya dikejar Fir'aun. Ayo kita lari dari Mesir menyelamatkan diri. Ya, begitu sudah depannya Laut Merah, belakangnya Fir'aun. Ya, gimana? Mereka mengatakan, Musa gimana sih kan gitu? Katanya mau nyelamatin kita, depan kita laut, belakang kita Fir'aun. Ya, yang benar aja dong. Nah, ini kan berarti kan kurang ajar nama Nabi Musa. Ya kan? Katanya mau nyelamatin kita. Ya, seandainya mereka orang terbaik, mereka mengatakan, ya udah sami'na, terserah engkau wahai Nabi Musa. Malah Nabi Musa sendiri mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak sama sekali, Allah pasti kasih petunjuk, tenang aja sih kalian kan gitu. Baru Allah kasihkan, ayo lempar itu tongkat kan gitu. Ya, mereka selamat Pak, subhanallah. Mereka terbelah menjadi 12 jalan, masing-masing jalan bisa melihat samping kanan samping kirinya. Dan jalannya itu kering Pak. Padahal ini lautan loh Pak. Kenapa harus kering? Karena kalau basah mereka sulit untuk lari. Allah mudahkan untuk mereka lari, bayangkan. Nih udah selesai. Mereka bisa nyebrang Laut Merah. Udah selesai. Mereka mengatakan alhamdulillah selamat kan enggak? Mereka masih mengatakan apa? Begitu misalnya Fir'aunnya nyebrang, kemudian tenggelam Fir'aunnya. Mereka masih mengatakan apa? Musa, jangan-jangan Fir'aun selamat kan gitu. Ya, nanti ngejar kita lagi. Nah itu kan berarti kurang ajar. Akhirnya apa? Allah kasihkan, ya udah nih, lihat tubuhnya Fir'aun selamat. Tapi dia sudah meninggal. Dikasih lagi sama Allah. Jadi kalau kita mau bicara kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi banyak banget. Kepada Bani Israel banyak banget. Diperlihatkan bagaimana Fir'aun meninggal, kemudian jenazahnya diperlihatkan kepada mereka supaya mereka tenang dan lain sebagainya. Sudah selamat, alhamdulillah. Ya, begitu berjalannya waktu mereka malah nyembah sapi. Wah, macam-macam ya. Ya. Sampai akhirnya disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Apa mereka mau? Ngelihat ternyata ada penjaganya di sana. Ya, suruh masuk enggak mau. Ya. Apa kalimat kalimat Bani Israel kepada Nabi Musa? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Ini kalimat tidak mungkin terucap dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Meremehkan Allah. Kalimatnya apa? Wahai Musa, pergi engkau dengan Tuhanmu. Kalimatnya kamu gitu. Kenapa nggak ngomong dengan Tuhan kita gitu kan? Dia mengatakan dengan Tuhanmu, kan meremehkan. Orang Yahudi itu meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menangi mereka baru kita masuk. Nah ini akhirnya Allah hukum mereka 40 tahun gak punya tempat tinggal mereka. Bingung mau kemana. Ya, mau pergi ke sana kemari gak bisa. Ya, inilah ikhwas sekalian. Ya, di masa-masa itu Nabi Musa meninggal dan Nabi Harun. Taib. Ya, ini sahabat Nabi Musa, belum sahabat-sahabat yang lain. Ya, maka kalau dibicarakan mana sahabat terbaik, ya Rasulullah. Ya, sahabatnya Rasulullah inilah yang terbaik. Lihat pada saat perang Badar, ya, jumlahnya 315-an orang. Yang dihadapi berapa? 950 lebih. Kira-kira gimana? Ya, 3 kali lipat harus dihadapi pasukan Rasulullah. Rasul melihat kepada muhajirin. Ya, mereka mengatakan siap kita ya Rasul. Ya, kemudian Rasul melirik kepada kaum Ansar.
Kata kaum Ansor melalui pimpinannya mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan engkau meremehkan kami ya. Ya, seakan-akan engkau meragukan kami. Kami ini, kata dia, tidak seperti sahabatnya Musa. Ini ucapan terucap dari kaum Ansor. Kami bukan seperti sahabatnya Nabi Musa yang mengatakan, pergilah engkau dengan Tuhanmu, kami nunggu di sini. Ya, tapi kami mengatakan, pergilah engkau dengan Tuhanmu, kami ngikutin di belakangmu. Dan kami tidak akan mundur, subhanallah. Ini sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ya mereka adalah orang terbaik atau sahabat Nabi paling baik di muka bumi ini adalah sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sudah menjadi mutawatir, Rasul mengatakan sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, bukan generasi yang lain. Ya, nggak disebutkan generasinya Nabi Nuh, ya Rasul pertama, atau generasinya Nabi Ibrahim. Nah, ya, Nabi Ibrahim itu sedikit pengikutnya, ya sahabatnya sedikit. Ya, kalau kita tahu kan Ibrahim hanya diikuti Sarah, Hajar, Nabi Lut, dan beberapa orang. Ya, sahabatnya mungkin Nabi Yusuf, sahabatnya Nabi Ismail dan lain sebagainya, tidak. Tapi sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi SAW. Ini udah menjadi apa? Menjadi sebuah titel, ya, sebaik-baik generasi. Nah, kemudian ikhwas sekalian, para sahabat adalah orang-orang yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah berserta dengan tafsir keduanya langsung dari Rasulullah. Jadi Al-Quran dan Sunnah berada pada sahabat Nabi, ini langsung dipelajari oleh Rasulullah, ya, dan para sahabatnya langsung belajar kepada Rasul. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya kan selalu kita katakan sumber hukum kita yang paling utamakan jelas Al-Quran dan Sunnah. Ini udah jelas lah. Ya. Tapi kalau kita bicara cuma Al-Quran dan Sunnah, semuanya ngaku Al-Quran, Sunnah. Jangan mau datang ke kelompok apapun, dasar hukumnya apa? Al-Quran, Sunnah. Datang ke kelompok mana? Al-Quran dan Sunnah. Harus ada titik yang membedakan. Apa yang membedakan? Ya, ketika Nabi mengatakan taraktu fikum syai'aini, saya tinggalkan kepada kalian, ya, dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, apa? Tidak akan, ya, sesat. Tapi bagaimana seseorang tidak sesat? Ketika kita mengambil pemahaman Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman yang belajar langsung dari Rasul. Siapa yang belajar langsung dari Rasul? Ya para sahabat. Makanya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang Rasul ajarkan Al-Quran. Ini loh Al-Quran begini, ya, maknanya begini dan lain sebagainya. Mereka mengatakan apa? Kami itu kalau belajar Al-Quran tidak akan berpindah dari 10 ayat sampai kami memahami maknanya, menghafalkannya, ya. Kemudian kandungan isinya apa, baru setelah itu pindah 10 ayat setelahnya. Ya, bayangkan ini talakinya 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Dan 10 ayat ini tidak akan berpindah kecuali mereka benar-benar sudah hafal, benar-benar sudah memahaminya, benar-benar sudah mempraktekannya. Kalau sudah mempraktekannya selesai, pindah lagi ke ayat selanjutnya. Demikian pula dengan hadis-hadis Nabi. Ya. Kalau mereka dapat hadis Nabi, kemudian kok nggak paham maknanya, ya pasti mereka akan langsung apa? Tanya Rasul, Pak. Ini loh keistimewaan sahabat Nabi. Jadi kalau ada kalimat yang sulit, Rasul akan kasih tahu, atau minimal mereka akan bertanya, kan gitu. Ya. Ketika Rasul mengatakan bahwasanya yusiku alaikum antada alaikumul umam, ya, hampir-hampir umat-umat itu memperebutkan kalian. Ya, sebagaimana apa? Ya, orang-orang berebut makanan di nampan. Para sahabat bingung. Berarti jangan-jangan pada saat itu jumlah kita sedikit. Awin min qillatin yawma idzin ya Rasulullah, kan gitu. Mereka langsung tanya, ya Rasul, emang jumlah kita pada waktu itu sedikit? Kan gitu. Maka Rasul mengatakan,
Bal antum katsir. Kalian jumlahnya banyak, walakin juzaun ka juzai tsal, akan tetapi kalian seperti buih di lautan, enggak ada isinya. Ya, tidak isinya. Ya. Ya, maka ikhwas kalian, sekali lagi para sahabat adalah orang-orang yang diajarkan langsung oleh Rasulullah makna Al-Qur'an, makna As-Sunnah dan tafsir keduanya. Baik, azan dulu monggo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, kita lanjutkan sedikit insyaallah. Selanjutnya ikhwas sekalian, kenapa kita wajib beragama menurut pemahaman para sahabat Nabi? Karena para sahabat Nabi adalah orang yang paling bersih hatinya. Orang yang paling bersih hatinya. Nah, ya kita lihat asar Abdullah ibnu Mas'ud ketika beliau mengatakan, ya, nazar innallaha nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati hamba-hambanya setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibadi. Ternyata Allah melihat, kata Abdullah bin Mas'ud, Allah melihat
hati para sahabat Nabi adalah sebaik-baiknya hati seorang hamba. Faja'alahum muzara'a nabiyhi, maka Allah jadikan mereka sebagai wakil dari para nabi, wakil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, yang mana mereka itu berperang di atas agamanya. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan, wa ma ra'ahu sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka apa yang dilihat oleh mereka itu baik, berarti itu adalah sebuah kebaikan. Tapi apa yang dilihat oleh mereka itu buruk, ya berarti itu sebuah keburukan. Berarti apa ya ikhwan sekalian? Lihat di sini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa sebaik-baiknya hati seorang hamba adalah hatinya sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, makanya apa? Allah jadikan mereka sebagai wazirun. Ya, apa? Wakil, pengganti dari nabinya sallallahu alaihi wasallam yang mereka berperang atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah mengatakan, barometer kebaikan ada pada mereka. Kalau seandainya para sahabat mengatakan itu baik, ya itu berarti baik bagi kaum muslimin. Tapi kalau seandainya sahabat mengatakan itu adalah hal yang buruk, berarti itu adalah hal yang buruk. Nah, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad. Siapa yang ingin mengambil teladan, ya, maka ambillah teladan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Karena hati mereka adalah hati yang paling baik dari umat ini. Ilmunya paling dalam, ya, dan lain sebagainya. Maka ikhwan sekalian, berarti hatinya para sahabat Nabi adalah hati yang paling bersih. Ya, jauh di antara mereka dari sifat al-hasad wal hikad. Ya, jauh dari yang namanya hasad antara satu dengan yang lainnya. Ya, enggak ada sifat hasad antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali misalnya. Ya, ketika Abu Bakar dipilih, ya Umar iri, enggak ada, Pak. Semuanya sepakat, iya benar Abu Bakar menjadi pemimpin setelahnya. Umar dipilih pun demikian, kan gitu. Ya, hanya orang-orang munafik yang mungkin muncul dengan rasa hasad. Makanya kalau dibilang siapa yang hasadnya, orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, harusnya dia menjadi pemimpin kota Madinah, pemimpin orang-orang Madinah. Tapi datang Rasulullah malah gak jadi pemimpin. Ya, nah ini dia iri. Betul, karena dia orang munafik, tapi tidak dengan para sahabat Nabi. Mereka semua setuju dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati, ya, yang paling bersih adalah hatinya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian ikhlas sekalian, para sahabat Nabi adalah orang yang paling dalam ilmu dan hujahnya. Ilmu dan hujahnya, ya, tentu sudah kita sampaikan. Mereka belajar sama Rasulullah, ya, dan mereka menghafal apa yang didapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka setiap sahabat yang belajar sama Nabi diterima. Meskipun pada saat belajar dia masih umur muda. Ya, Abdullah bin Abbas misalnya, atau Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Umar dan lain sebagainya. Itu ketika belajar bersama Nabi umurnya masih 7 tahun, 8 tahun. Ya, bukan orang dewasa dia. Ya, tapi apa? Ya, hadis-hadis dari mereka, dan kita banyak dapat hadis dari mereka, itu diterima. Kenapa? Karena para sahabat Nabi itu paling kuat ilmunya. Ya, mereka itu tidak, ya tentunya kemaksiatan sangat jarang pada saat itu. Belum ada media sosial, belum ada yang merusak mereka.
ya, dan lain sebagainya, maka mudah bagi mereka untuk mendapatkan ilmu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada yang menghalangi mereka dari menghafal apa yang didapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ya penulis wahyu ya mengeliling-keliling untuk mencari ayat-ayat Al-Quran untuk dibukukan, itu kalau ketemu banyak sahabat, mereka tuh hafal ayat-ayat Quran, Pak. Ditanya ayat ini tahu? Iya, tahu. Mereka menyebutkan ayatnya. Permasalahannya yang dicari oleh ya penulis wahyu ini, mereka mencari yang ada tulisannya gitu. Mana tulisannya? Kamu hafal ayat ini betul. Kamu tahu nggak tulisannya di mana? Oh, ada di pelepah kurma ini, baru diterima. Tapi apa? Mereka tuh hafal itu. Dan ini terjadi di masa siapa? Ya, di masa Abu Bakar. Ya, dan juga di masa Utsman bin Affan. Ketika Rasul sudah nggak ada. Kan kalau kita tahu ikhwas sekalian, Al-Quran itu Rasul ajarkan kepada banyak sahabat Nabi. Ya, bukan kepada satu sahabat atau dua sahabat atau 10 sahabat, tapi banyak. Kenapa? Mutawatir. Ya, makanya kalau mencari ayat-ayat ini, ya dia akan memuterin para sahabat Nabi. Tahu ayat ini, tahu ayat ini, di mana tulisannya? Yang dicari itu tulisannya, karena dulu apa? Ya setiap ayat turun ditulis di pelepah kurma, di tulang-tulang, ya di batu-batu dan lain sebagainya. Kemudian batunya disimpan. Dan di awal-awal penulisan Al-Quran, ya pada saat Rasulullah masih hidup, hadis tidak boleh ditulis. Hadis tidak boleh ditulis. Kenapa ikhwah? Karena khawatir tercampur antara Al-Quran dan hadis. Tapi kenapa hadis juga bisa tersebar? Sekali lagi para sahabat itu ilmunya paling kuat dan tahu ini hadis, ini Al-Quran. Ya, jadi para sahabat gak ikhtilat tuh hafalannya. Kita tuh kadang kul ya ayyuhal kafirun aja bolak-balik. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatu, bisa jadi kan gitu. Para sahabat enggak. Ini Al-Quran, ini hadis, itu di otaknya udah mancam gitu. Sehingga ketika pun tidak ditulis, di awal itu Rasul mengatakan tidak boleh kalian menulis hadis dariku. Kenapa? Karena khawatir tercampur antara hadis dan Al-Quran. Jadi Al-Quran doang yang ditulis. Ya, dapat ayat satu dari Rasul, maka cari pelepah kurma tulis. Ya, tulis di batu dan lain sebagainya. Jadi yang terkumpul itu hanya ayat-ayat Al-Quran. Tapi begitu Al-Quran sudah dibukukan, hadis pun kemudian dibukukan, nggak lupa gitu loh. Nggak ada istilah ini saya hafalnya hadis apa Al-Quran ya kan gitu. Nggak, terpisah benar-benar. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud bisa memisahkan ini hadis, ini ayat, subhanallah. Ya, bagaimana Abdullah bin Abbas, bagaimana Abdullah bin Umar dan seluruh sahabat, hampir seluruhnya itu benar-benar bisa memahami mana ayat hadis, mana ayat Al-Quran dan lain sebagainya, subhanallah. Maka kita katakan para sahabat orang yang paling dalam ilmunya, ya paling dalam hujahnya kan gitu. Ya, jadi kuat Pak. Ya, tidak ada istilah tercampur dan lain sebagainya. Maka sekali lagi tentunya tadi kita katakan banyak hal yang melatar belakangi ini. Mereka itu bersih dari yang namanya kemaksiatan dan lain sebagainya. Mereka tidak ingin menyelisihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bandingkan dengan kita yang tentunya tiap hari bermaksiat. Ya, kalau kita kembali ke zamannya Imam Syafi'i, Pak. Ya, Imam Syafi'i orang paling pinter. Ya, beliau itu kalau baca kitab satunya harus ditutup kan gitu Pak. Ya, satu belannya itu harus tutup supaya tidak langsung hafal, karena begitu lihat langsung hafal Pak. Ini Imam Syafi'i, jadi beliau baca satu dulu, jangan lihat yang sini kan gitu. Ya, begitu udah lihat baru dibuka. Itu baru sekali baca langsung hafal. Tapi kata Imam Syafi'i kepada Waqi, dia ngadu, ya Waqi guruku, ya syekhi, kenapa hafalanku buruk? Masya Allah, kayak gitu dibilang buruk Pak. Ya, ternyata apa? Ya, pernah terjadi keburukan hafalan. Ya, sebabnya karena dia melihat apa? Betisnya wanita, nggak sengaja, itu aja loh Pak. Lihatnya Pak, sengaja apa Pak? Nggak sengaja, subhanallah.
Ya itu menjadikan hafalannya ya rusak dikit gitu. Makanya kata Waqi apa? Ya, kata dia tinggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ya, al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Padahal ikhwah sekalian, kemaksiatan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i cuma itu satu nggak sengaja. Ya, bagaimana dengan kita tiap hari ngelihat? Ya, nggak sengaja terus kan gitu. Lama-lama sengaja kan gini. Nah ini ikhwah. Jadi apalagi di sahabat Nabi, jelas kalau kita katakan para sahabat Nabi itu paling dalam ilmunya. Ya, bisa membedakan mana Al-Qur'an mana hadis. Taib. Kemudian, ya, para sahabat Nabi adalah orang mukmin yang pertama kali berdakwah, jelas. Ya, yang pertama kali berdakwah, ya jelas para sahabat Nabi. Setelah Rasulullah berdakwah, banyak orang yang masuk Islam, lah inilah ya yang menjadi penerus Nabi. Nah, makanya apa? Ya, Nabi utus Mu'adz bin Jabal misalnya ke Yaman. Ya dan lain sebagainya. Ini untuk dakwah. Fungsinya dakwah, tapi dikasih tahu kamu nanti berdakwah dengan ahlul kitab. Yang pertama kali kamu dakwahkan jangan yang lain. Apa? Tauhid dulu. Kalau tauhidnya udah kuat, baru pindah ke sholat, baru pindah ke zakat. Nah ini. Ya kan ini sudah sering saya sampaikan. Ya, dakwah, inti dakwah yang paling utama dari para nabi dan rasul adalah tauhid dan tauhid, selesai. Nggak ada yang lain. Ya, banyak orang memulai dakwahnya dengan ngajak sholat misalnya. Banyak orang memulai dakwahnya dengan sedekah, tapi melupakan tauhid. Nah ini keliru. Ya, tanamkan tauhid supaya kuat, yang lain akan ngikut. Ya, seperti yang sudah sering saya sampaikan. Orang banyak belajar bareng-bareng ya. Ya, lagi viral belajar fikih muamalah, pokoknya muamalah terus. Ya, hindari riba ini. Cuman tauhidnya dilupakan. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, mereka, wah pokoknya saya harus jauhi riba. Cuman tauhidnya belum kuat. Begitu keluar dari yang gajinya misalnya 15 juta, 20 juta, bingung kan gitu. Sebulan gak dapat gaji, 2 bulan gak dapat gaji. Akhirnya balik lagi. Kenapa? Karena sekali lagi tauhidnya belum kuat. Maka tauhid awalan. Ayyuhal ikhwah, yang pertama kali tauhid, dan inilah yang terpatri di masa para sahabat Nabi. Semua yang didakwahkan pertama dengan tauhid. Ya, Mus'ab bin Umair ke Madinah, tauhid duluan. Mu'adz bin Jabal, tauhid duluan, dan semua. Ya, dan Rasul berdakwah tauhid di kota Mekah kurang lebih 10 tahun. Isinya tauhid. Baru setelah tahun ke-11 karena turun perintah Isra dan Mi'raj. 3 tahun baru ditambahi dengan sholat. 13 tahun di kota Mekah, 2 yang diajarkan Rasul, tauhid dan sholat. Tapi sholatnya cuma 3 tahun. Itu pun sholatnya masih ya 2 rakaat kecuali maghrib kan gitu. Semuanya yang lain 2 rakaat semua. Ya, tapi 10 tahun dari awal, nah, umur 40 tahun sampai beliau umur 50 tahun, isinya la ilaha illallah. Tauhid, tauhid dan tauhid. Ya, nah ini, maka para sahabat Nabi pun demikian. Ketika menjadi mukmin yang pertama kali berdakwah, maka dakwahnya adalah ya tauhid. Taib. Kemudian ikhwah yang ya terakhir mungkin di sini. Ya, masih banyak, insyaallah kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bahwa dakwah para sahabat Nabi adalah yang hak dan lurus di bawah bimbingan Rasul. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ketika Rasul nyuruh orang dakwah, yang diperintahkan ini kamu ngajarin tauhid dulu ya. Ada kurikulumnya gitu. Gak langsung pokoknya kamu dakwah, yang saya dapetin sampaikan gitu. Tapi ini loh kurikulumnya. Tauhidnya dulu. Sampai mereka meyakini la ilaha illallah. Ya, dengan kalimat tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Baru nanti pindah kepada yang lain. Makanya yang namanya kita beragama Islam, Pak,
Kalau kita baru tahu Islam itu jangan langsung ambil yang berat, kan gitu. Ya, jangan langsung ambil ya perkara-perkara yang ternyata berat-berat, tapi kita awali dulu. Ya, sebagaimana Jibril ngajarin Rasulullah, ya, dengan mengajarkan para sahabat Nabi dengan dialog mereka berdua. Apa yang pertama? Islam dulu. Islam itu isinya apa? Oh, rukun Islam. Lah itu yang diajarin dulu kita. Kita belajar rukun Islam dulu. Ya, kemudian habis itu rukun iman, baru rukun ihsan, baru berpindah kepada yang lain. Ya, karena Islam mengenal yang namanya tadarruj. Ya, apa? Bertahap dalam ya beribadah. Orang belum tahu apa-apa langsung disodori riba misalnya, kan berat. Ya, langsung disodori apa dan berat. Maka harus dari awal dulu gitu. Nah, inilah para sahabat Nabi. Ketika berdakwah ya ada tahapannya. Lihatlah. Ya, Anda bisa lihat bagaimana Mu'adz bin Jabal ketika ke Yaman. Bagaimana kisahnya, silakan bertanya kepada Ustaz Bahtiar. Kisahnya Mus'ab bin Umair ketika pertama kali datang ke kota Madinah. Dan yang lainnya, semuanya dimulai dengan tauhid, tauhid dan tauhid. Ya, maka ya dengan tauhid menjadikan apa? Islam ini kuat. Ya, makanya ketika pindah ke kota Madinah, tauhidnya udah kuat, ada larangan, ya langsung tinggalin kan gitu. Ya, nggak ada istilahnya, waduh, ntar dulu lah, bagaimana? Nanya dulu Rasul, enggak, langsung. Ya, kenapa? Tauhidnya sudah kuat. Baik. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ikhwan sekalian. Ya, masih kita akan membahas kenapa kita wajib mengambil ya jalannya sahabat Nabi, ya, karena alasan-alasan yang banyak, ada sekitar ya 50-an alasan ya agar kita bisa wajib mengambil ajaran sahabat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.